Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah mengenai fungsi. Nah, definisi fungsi di sini adalah sebuah himpunan F adalah suatu aturan berpadanan yang menghubungkan tiap objek Z dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan sebuah nilai untuk fx dari himpunan yang kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil atau jelajah. Nah, gambarnya bisa kita lihat di sini. Biasanya kalau fungsi dia kita gambarkan dalam bentuk lingkaran yang berbentuk oval, kemudian di dalamnya ada elemen-elemen dari himpunannya. Nah, di sebelah kiri ini kita sebut daerah asal atau X secara umum, kita biasa sebut X, dan sebelah kanan adalah daerah hasil atau secara umum biasa kita sebut dengan fx. Nah, ini adalah sebuah fungsi. Nah, perhatikan, tidak semua yang daerah asal dengan daerah hasil itu berhubungan, ya adalah fungsi. Untuk daerah asal, dia hanya punya satu satu pasangan di daerah hasil, jadi nggak boleh lebih dari satu. Jadi bisa dibilang misalnya ini himpunan A, saya buat ini himpunan A, yang ini himpunan B. Nah, A ini nggak boleh punya pasangan lebih dari satu, dia harus tepat satu. Seperti ini, ini dia punya satu pasangan, satu pasangan, satu pasangan, satu pasangan. Tapi pasangannya boleh sama di B. Seperti ini dengan ini, pasangannya sama. Itu nggak masalah. Tapi A itu, A ini B. Misalnya ini dia punya pasangan di sini, dia punya pasangan lagi di sini. Ini bukan fungsi. Nah, kalau fungsi A nggak boleh poligami istilahnya. Dia nggak boleh berpasangan lebih dari satu. Dia harus tepat hanya satu. Dan nggak boleh nggak punya pasangan. Harus punya pasangan. Kemudian notasi dari fungsi. Untuk memberi nama fungsi dipakai sebuah huruf tunggal. Jadi kalau kita buat fungsi bisa dari A sampai Z tapi hurufnya tunggal. Nggak boleh double, misalnya AA, BB, nggak boleh. Contohnya di sini adalah F atau G atau F, huruf besar atau huruf kecil boleh. Jika F adalah suatu fungsi dari himpunan X ke himpunan Y, maka kita menuliskannya F.2 A tanda panah B. Nah, ini biasanya kita membacanya dengan F memetakan himpunan X ke himpunan salah saya. Sini himpunan X ke himpunan Y, jadi ini nanti diganti ya, F.2 X ke Y. Artinya F memetakan himpunan X ke himpunan Y. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan. Nah, kita biasanya menuliskan fungsi seperti ini, fx sama dengan y jika elemen x di dalam himpunan x dihubungkan dengan elemen y di dalam himpunan y. Jika fx sama dengan y, maka y dinamakan bayangan atau image dari x, dan x dinamakan bayangan atau pre-image dari y. Nah, biasanya fungsi kita tulis seperti ini. Fx sama dengan y atau Fy sama dengan X atau Fa sama dengan B tergantung dari himpunannya. Nah, jika setiap elemen X itu adalah elemen yang ada di himpunan X. X kecil ini adalah elemen-elemen yang ada di himpunan X besar ini, yang dihubungkan ke elemen Y yang ada di dalam himpunan Y. Jadi misalnya ini X, saya ganti nggak A lagi ya, ini X, ini Y. Nah, setiap elemen X kecil itu adalah elemen di sini, di X, di himpunan X itu, ini dia. Kemudian Y kecil itu ada di sini. Nah,
Maka ini bisa kita tulis fx sama dengan y. Nah, elemennya sendiri yang di daerah asal ini, yang X kecil ini, kita sebut namanya prabayangan atau pre-image. Dan Y-nya sendiri ini kita sebut adalah bayangan dari X yang kecil. Contoh, untuk fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x, cari dan sederhanakanlah yang A F4, yang B F4 tambah H, yang C F4 tambah H dikurang dengan F4, yang D adalah F4 tambah H dikurang F4 kemudian dibagi lagi dengan H. Nah, di sini kalau kita sudah tahu fungsinya adalah ini, persamaan untuk fungsinya adalah ini, fx sama dengan x kuadrat kurang 2x. Kalau ditanya F4, artinya ganti x-nya dengan angka 4. Kalau dibilangnya di sini F4 tambah H berarti ganti X dengan 4 tambah H. Begitu juga dengan yang ini. Yang ini yang C dan D. Nah, yang pertama F4. F4 artinya ganti X ini, X yang di sini dengan angka 4. Berarti X kuadrat jadinya 4 kuadrat. 2X dikali jadinya 2 dikali 4. Nah, inilah hasilnya 8. 16 dikurang 8 sama dengan 8. Kemudian F4 tambah H, berarti ganti X-nya jadi 4 tambah H. Di sini X kuadrat jadi 4 tambah H kuadrat, kemudian dikurang dengan 2 dikali dengan 4 tambah H. Kemudian kita jabarkan. Ini udah ada rumusnya kemarin saya kasihkan. A tambah B kuadrat itu sama dengan apa? Di sini berarti 4 tambah H kuadrat jadinya 16 tambah 8H tambah H kuadrat. Kemudian ini kalikan ke dalam kurungnya. Minus 2 kali 4 minus 8 dikurang dengan 2 kali H kurang 2H. Maka dapatlah hasilnya ini 8 ditambah 6H tambah H kuadrat. Kemudian yang C. Yang C ini tinggal kita kurangkan aja karena kita udah dapat tadi F4 tambah H udah dapat. Kemudian F4 juga udah dapat. Jadi tinggal kurangkan yang ini dikurang dengan 8. Maka hasilnya adalah 6H tambah H kuadrat. Kemudian yang D. Yang D adalah F4 tambah H dikurang F4. Udah dapat di yang C. Berarti 6H tambah H kuadrat tinggal dibagikan dengan H. Nah, di sini kan ada H. 6H 6H, H kuadrat, H. Maka masing-masing H ini kita bagi dengan H. Hasilnya adalah 6 tambah H. Kemudian, domain dan ring. Nah, domain adalah himpunan elemen-elemen di mana fungsi, sebentar ya, sebelum ke sini saya mau kasih tahu, ini kan tadi daerah asal, namanya domain. Ini adalah daerah hasil. Tapi daerah hasil itu hanya titik yang elemen yang mempunyai pasangan di daerah asal atau di domain. Tapi kalau misalnya ada satu titik lagi di sini, dia nggak punya pasangan di X ini tadi X, ini tadi Y, dia tidak punya pasangan di X ini, maka ini boleh, ini tetap fungsi. Nah, seluruh himpunannya ini yang berpasangan maupun yang nggak berpasangan di X itu namanya kodomain. Tapi kalau yang Y-nya dia punya pasangan di X, yang punya pasangan di X hanya yang punya, yang nggak punya nggak termasuk. Nah, itu namanya ring. Misalnya contohnya ini isinya 1, 2, di sini ada 2, 4, 6. Misalnya ini berpasangan di sini, ini berpasangan di sini. Nah, yang dinamakan domain itu adalah 1 dan 2. Yang dinamakan kodomain itu adalah 2, 4, dan 6. Sedangkan yang dinamakan dengan ring itu hanya 2 dengan 4. Nah, itu bedanya domain, kodomain, dan ring. Nah, domain adalah himpunan elemen-elemen di mana fungsi itu mendapatkan nilai.
Rank adalah himpunan nilai-nilai yang diperoleh sedemikian rupa. Nah, rank ini diperoleh dari domain. Misalnya jika f adalah suatu fungsi dengan aturan fx sama dengan x kuadrat tambah 1 dan jika daerah asalnya dirinci sebagai min 1, 0, 1, 2, 3, maka daerah hasilnya adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, kalau misalnya ini contoh ya, fx-nya ini dan daerah asalnya telah ditentukan atau dirinci ini min 1, 0, 1, 2, 3. Maka kita bisa dapat daerah hasilnya, yaitu tinggal mensubstitusikan min 1, 0, 1, 2, dan 3 ke persamaan ini atau ke fungsi ini. Misalnya min 1 kuadrat, 1 tambah 1, 2. Berarti 2 adalah ringnya. Kemudian 0 kuadrat 0 tambah 1 jadi 1 juga ringnya. Kemudian 1 kuadrat 1 tambah 1 2. Kemudian selanjutnya 2 kuadrat 4 tambah 1 5. 3 kuadrat 9 tambah 1 10. Nah, ini dia ringnya. Jadi karena angka 2-nya ada 2, kita tuliskan 1 aja, yaitu jadi 1, 2, 5, dan 10. Nah, untuk sebuah fungsi yang domainnya tidak dirinci, ini tadi kan domainnya dirinci, tapi ada juga fungsi yang domainnya tidak dirinci. Maka kita selalu menganggap bahwa daerah asalnya adalah himpunan bilangan real terbesar sehingga aturan fungsi ada maknanya dan memberikan nilai bilangan real. Ini disebut domain natural. Jadi kalau nggak ada batasannya atau nggak dirinci domainnya, maka domainnya itu kita anggap adalah bilangan real, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang memenuhi dari fungsi tersebut. Contoh, carilah domain natural untuk yang pertama adalah 1 per x kurang 3. Nah, domain natural untuk f adalah x elemen bilangan real di mana x tidak boleh sama dengan 3. Nah, di sini dibatasi. Tadi kan kita bilang kalau domain natural itu nggak diketahui rinciannya, maka kita anggap bilangan real. Nah, bilangan real yang memenuhi fungsi ini adalah seluruh bilangan real kecuali 3. Kenapa? Karena kalau 3 jadinya x dikurang 3, 3 dikurang 3, 0. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, itu nggak boleh, maka dibatasi 3 nggak ikut ke dalam himpunan dari domainnya, domain naturalnya. Nah, di sini dibaca himpunan x dalam bilangan real sedemikian sehingga x tidak sama dengan 3. Kita kecualikan 3 untuk menghindari pembagian oleh 0. Yang kedua, B, GT sama dengan akar 9 dikurang T kuadrat. Nah, di sini domain natural juga tidak dirinci. Domainnya tidak dirinci, maka kita anggap domainnya adalah bilangan real. Kecuali T-nya tidak boleh. Mana dia? Di sini kita harus membatasi T sedemikian hingga 9 dikurang T kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Nantinya kalau 9 dikurang T kuadrat lebih kecil dari 0, maka hasilnya negatif. Nah, itu bukanlah bilangan real. Akar negatif adalah imajiner. Maka nggak boleh. Dan dibatasi T 9 kurang T kuadrat itu harus lebih besar dari 0. Nah, dengan mensyaratkan bahwa mutlak T itu harus lebih kecil sama dengan 3, maka kita dapat domainnya adalah T elemen R, di mana mutlak dari T itu lebih kecil sama dengan 3. Maka di sini kita dapat menulis domainnya sebagai minus 3 sampai ke 3. Jadi domainnya adalah, kalau tanda kurung siku gini berarti minus 3 dengan 3-nya ikut termasuk atau bisa kita buat sama dengan, yaitu minus 3, kemudian berapa 2, minus 2, minus 1, seterusnya 0, 1, 2, dan 3. Nah, inilah semua yang memenuhi. Seandainya kita buat T-nya sama dengan 4,
T-nya sama dengan 4, maka 4 kuadrat adalah 16. 9 dikurang 16 hasilnya nanti tidak memenuhi karena negatif. Nah, kalau kita buat 3 atau minus 3 dikuadratkan adalah 9. 9 dikurang 9 masih memenuhi, akar 0 sama dengan 0. Maka didapatlah domainnya adalah minus 3 sampai ke 3. Kemudian grafik fungsi sebenarnya menggambarnya sama dengan cara menggambar grafik persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pertama dirinci dulu X dan Y-nya, kemudian dirajah titik-titiknya, kemudian baru dihubungkan dengan kurva mulus. Nah, di sini ada contoh, buatlah sketsa grafik dari A fx sama dengan x kuadrat dikurang 2 dan B sama dengan dan B gx sama dengan x pangkat 3. Nah, kita menggunakan domain natural karena di sini tidak ada batas yang ditentukan atau tidak dirinci domainnya, maka kita gunakan domain natural, tapi nggak semuanya, hanya sebatas untuk melihat bentuk kurvanya saja. Dengan mengikuti prosedur menggambar grafik persamaan pada materi sebelumnya, materi lalu, buat sebuah tabel nilai rajah titik-titik hubungan titik-titik dengan kurva mulus, maka kita akan memperoleh ini. Nah, di sini untuk yang pertama, yang A, ini dia kurvanya. Nah, ini hanya dari X minus 3 sampai ke 3 saja saya buat. Karena nanti kalau kebanyakan kan terlalu besar kurvanya. Kemudian yang ini juga dari X2 X minus 2 sampai ke X2 untuk kurva yang kedua ini. Nah, ini cara buatnya sama. Tentukan dulu berapa, misalnya kalau X-nya minus 3, Y-nya berapa, X-nya minus 2, Y berapa, dan seterusnya. Kemudian nanti buat titik-titiknya, baru dihubungkan kurvanya. Nah, seperti itu. Kalau dia fungsinya kuadrat, dia hanya mempunyai satu puncak, kemudian atau lembah ya. Kemudian kalau dia fungsinya X pangkat 3, dia punya 2 titik puncak atau titik belok. Kemudian fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap yaitu jika f minus x itu akan sama dengan fx, maka grafiknya akan simetri terhadap sumbu y. Nah, ini dia contohnya. Grafiknya simetri terhadap sumbu y. Ini dia simetri, maksudnya seperti bayangan, seperti berkaca di y. Kemudian misalnya fx sama dengan x kuadrat dikurang 2 adalah genap karena untuk f minus x. Jadi kalau kita substitusikan f-nya minus x, ganti x yang ada di sini menjadi minus x. Maka hasilnya akan tetap sama, tetap fx. Maka dia adalah fungsi genap. Dan fungsi ganjil jika f minus x sama dengan min fx. Contohnya adalah x pangkat 3 dikurang 2x adalah ganjil karena G min X kalau kita substitusikan minus X ke dalam fungsi G ini, hasilnya akan menjadi minus X pangkat 3 ditambah 2X, atau kalau kita keluarkan ini negatifnya, jadinya X pangkat 3 kurang 2X, dimana jadinya minus GX. Maka ini adalah disebut fungsi ganjil. Tapi ada juga fungsi yang tidak ganjil dan juga tidak genap. Contoh, apakah fx x pangkat 3 tambah 3x dibagi dengan x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat tambah 4 genap ganjil atau bukan keduanya? Nah, kita substitusikan. Untuk melihat ini kita substitusikan dulu f minus x ke dalam fungsi yang ini. Ganti x-nya jadi minus x, yaitu min x pangkat 3 tambah 3 dikali minus x dan seterusnya. Maka dia akan menghasilkan minus fx. Nah, karena dia hasilnya f min x sama dengan minus fx, maka f adalah fungsi ganjil. Kemudian ada fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Fungsi f dikatakan injektif atau 1 ke 1 atau 1 to 1
jika tidak ada dua elemen himpunan A yang mempunyai bayangan sama di B. Nah, kita lihat contohnya ini. A, B, C, D. B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap elemen di A punya bayangan satu di B dan bayangannya tidak ada yang sama. Maka ini disebut injektif atau satu ke satu atau one to one. Yang kedua adalah fungsi surjektif. Fungsi F dikatakan surjektif atau pada atau onto jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Nah, kita lihat ini. Kalau yang contoh yang pertama tadi, elemen himpunan B tidak semuanya punya merupakan bayangan dari himpunan A. Karena di sini 4 nggak punya pasangan. Nah, sedangkan yang kedua yang pada onto atau fungsi pada atau fungsi surjektif, semua elemen di B harus mempunyai pasangan di A. Walaupun ada yang dua sama, ada yang sama. Ini yang sama adalah A dengan C. A dengan C mempunyai pasangan yang sama yaitu 1. Tapi tidak ada elemen yang tersisa di B. Ini namanya onto. Nah, fungsi F yang selanjutnya bijektif atau berkorespondensi satu ke satu jika ia fungsi satu ke satu dan juga fungsi pada. Jadi himpunan di A dengan himpunan di B, dia punya himpunan elemen yang sama. Dan setiap elemen di A hanya punya satu pasangan di B yang berbeda. Gak ada yang punya pasangan yang sama. Di sini gak ada sisanya. Dan semua pasangannya berbeda, nggak ada yang sama. Itu namanya fungsi bijektif. Kemudian operasi-operasi pada fungsi. Nah, ini sederhana ya. F tambah Gx itu sama dengan Fx tambah Gx, F kurang Gx itu sama dengan Fx dikurang Gx, dan seterusnya. Ini sama, nggak terlalu berbeda jauh dengan bilangan real. Operasi pada bilangan real sama. Cuma saja kita harus menentukan lagi domainnya setelah fungsi itu dilakukan pengoperasian. Contohnya ini. Andaikan fx sama dengan akar pangkat 4 dari x tambah 1 dan gx sama dengan akar 9 dikurang x kuadrat dengan masing-masing domain natural. Nah, untuk yang fx domainnya min 1 sampai tak hingga. Dan yang untuk Gx domainnya dari minus 3 sampai ke 3. Carilah rumus untuk F tambah G, F kurang G, F kali G, F per G, F pangkat 5 dan berikan domain naturalnya. Nah, kalau penjumlahannya, pengoperasiannya sebenarnya standar aja sama. F tambah Gx berarti dia ini. Nah, untuk cari domainnya itu adalah irisan. Irisan domain yang Fx dengan irisan domain yang Gx. Nah, domain Fx saya buat garis bilangan di sini. Fx dia dari ini min 1 sampai ke positif tak hingga, berarti dia ke kanan. Ini semua adalah daerahnya. Kemudian domain yang untuk Gx dari minus 3, saya buat minus 3 di sini sampai ke 3. Berarti ini adalah daerahnya. Nah, daerah gabungan dari Fx dan Gx itu artinya yang semua kena arsir. Inilah dia daerah gabungannya. Kalau yang sini dia nggak termasuk Fx. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini juga nggak termasuk Gx. Yang termasuk Fx dan Gx adalah dari sini ke sini. Maka domainnya adalah dari minus 1 sampai ke 3 semuanya. Kecuali yang F ya. Yang Fx ini ya tetap, kalau F pangkat 5 ya domainnya tetap di Fx ini, domain Fx. Kemudian fungsi komposisi. Jika F bekerja pada X sehingga menghasilkan Fx dan G bekerja pada Fx sehingga menghasilkan Gfx, dikatakan bahwa kita telah menyusun G dengan F. Fungsi yang dihasilkan disebut komposit G dan F dan dapat ditulis sebagai G komposit F
X itu sama dengan G fx. Contoh, andaikan fx sama dengan 6x dibagi dengan x kuadrat dikurang 9 dan gx sama dengan akar 3x, carilah f komposisi G 12 dan B carilah f komposisi G X dan berikan daerah asalnya. Nah, untuk yang A kita lihat f komposisi G 12 berarti f ada di dalam fungsi G 12. Kita substitusikan 12 ke fungsi G. Jadinya akar 3 dikali 12 itu sama dengan akar 36. Selanjutnya baru akar 36 ini atau sama dengan 6 kita substitusikan ke dalam fungsi f-nya. Berarti 6 dikali 6 dibagi ke dalam sini. 6 kali 6 36 dibagi dengan 6 kuadrat, 36 dikurang 9 27. Hasilnya ini. Selanjutnya f komposisi Gx itu artinya f Gx, f ada di dalam Gx ada di dalam fx. Maka itu sama dengan f akar 3x. Berarti substitusikan akar 3x ke dalam fungsi fx. Ganti x yang ada di fungsi fx menjadi 3x. Makanya di sini 6x jadinya 6 dikali akar 3x. Kemudian x kuadrat diganti dengan akar 3x dikuadratkan. Hasilnya adalah ini. Saya rasa kalau penyederhanaan ini udah tahu ya, nggak usah diajar-ajari lagi. Kenapa bisa 2 akar 3x dibagi dengan x kurang 3. Dan daerah asalnya adalah 0, 3 beririsan dengan 3 sampai tak hingga. Sorry, bukan beririsan, gabungan. Jadi ini dia 0, 3, kemudian 3 tak hingga. 0 ke 3 ini. 3 sampai tak hingga ini. Contoh 2. Tunggu dulu, sebelum ke contoh 2. Di sini 3-nya nggak ikut ya. Makanya kita buat gabungan ini. Karena angka 3-nya nggak ikut. Karena nanti kalau angka 3-nya ikut, yang fx, dia akan jadi tidak terdefinisi. 6 dikali x, 6 dikali 3, 18. Dibagi dengan 3 kuadrat, 9 dikurang 9, 0. 18 dibagi 0 tidak terdefinisi. Makanya di sini 3-nya nggak ikut. Kemudian contoh kedua. Tuliskan fungsi px sama dengan x tambah 2 pangkat 5 sebagai sebuah fungsi komposit G komposit f. Cara yang paling mudah adalah dengan menuliskan px sama dengan G fx. Maka fx ada di dalam G. Nah, kalau gx-nya sama dengan x pangkat 5, maka fx-nya itu jadinya sama dengan x tambah 2. Sebenarnya ngelihatnya gampang aja ya. Ini kita anggap gx, berarti fx-nya adalah x pangkat 5. Nah, materinya udah sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan.